Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya pada mata kuliah Advanced Pharmaceutic. Pada pertemuan kali ini kita akan mendiskusikan terkait dengan dinamika pergeseran atau perubahan suatu sediaan farmasi. Ini sangat menarik sekali. Kenapa? Karena ketika kita semua belajar terkait dengan pergeseran atau dinamika sediaan farmasi ini, berarti kita telah menyelesaikan tahap dasar-dasar farmasetika serta farmasetika lanjut. Selanjutnya kita akan berdiskusi lebih lanjut terkait dengan desain dan rancangan suatu sediaan farmasi. Tentunya yang akan kita pelajari adalah preformulasi, formulasi, evaluasi sediaan obat, serta strategi dan rancangan ketika kita merancang suatu formulasi sediaan obat. Pada dinamika pergeseran sediaan farmasi ini kita akan lebih berdiskusi terkait dengan perkembangan dan tuntutan ke depan. Bagaimana suatu sediaan farmasi itu berkembang dan kenapa sediaan farmasi itu perlu proses pengembangan. Sebelum kita berdiskusi lebih lanjut terkait dengan dinamika pergeseran suatu sediaan farmasi, alangkah baiknya kita akan mendiskusikan terlebih dahulu kenapa suatu bahan aktif itu harus diformulasikan dalam suatu sediaan. Pengalaman pribadi saya jarang sekali menemukan suatu bahan aktif yang dapat dikonsumsi tanpa suatu sediaan. Artinya, sediaan ini adalah suatu device yang mana device ini akan memudahkan dalam proses administrasi obat. Jadi, suatu bahan aktif itu tidak mungkin diberikan tanpa dalam bentuk suatu sediaan. Pasti diberikan dengan suatu bentuk sediaan. Disebut suatu sediaan itu umumnya terdiri dari bahan aktif, kemudian bahan tambahan, dan di situ nanti dirancang suatu formula dengan sentuhan proses farmaseutis dan dikemas dalam suatu kemasan. Itu kita sebut dengan suatu sediaan jadi. Sehingga suatu bahan aktif itu tidak mungkin diberikan tanpa dalam bentuk sediaan. Walaupun itu kita lakukan proses compounding, pasti kita ubah bak produk bahan aktif tersebut menjadi suatu sediaan. Contohnya pulveres, itu adalah suatu bentuk sediaan. Alasan pertama kenapa suatu bahan aktif itu tidak mungkin tidak diformulasikan dalam bentuk sediaan. Yang pertama yakni karena bahan aktif tersebut tidak bisa kita konsumsi secara langsung. Karena bahan aktif di sini, apalagi dengan potensi yang sangat tinggi ya. Jadi suatu bahan aktif dengan potensi yang sangat tinggi, maka dosisnya itu akan sangat kecil sekali. Jadi dosis itu berbanding terbalik dengan potensi. Kalau obat dengan potensi tinggi, maka dosis atau kekuatan sediaannya itu akan sangat kecil. Oleh karena itu, untuk obat-obat dengan kekuatan sediaan yang kecil, 1 mg, 0,5 mg, ketika dikonsumsi tanpa suatu bentuk sediaan, maka bisa jadi nanti terjadi variabilitas. Coba bayangkan kita mengambil serbuk 2 mg, kita langsung konsumsi langsung. Ya kalau pas ngambilnya itu 2 mg. Kalau tidak, bisa jadi 4 mg, 10 mg, itu nanti efeknya akan fatal. Oleh karena itu, bentuk sediaan tersebut perlu untuk menjamin regimen atau takaran dari suatu dosis. Agar dosis yang diberikan itu lebih seragam, maka dibuatlah suatu sediaan farmasi. Tidak mungkin 2 mg itu langsung kita konsumsi. Nanti pisah-pisah nyangkut di gigi. Karena sangat kecil sekali. Oleh karena itu, sediaan farmasi ini sangat menarik sekali karena kita bisa menyeragamkan penggunaan atau menyeragamkan kekuatan sediaan ketika kita mengkonsumsi suatu obat. Selain itu, kenapa suatu bahan aktif itu perlu diformulasikan dalam suatu bentuk sediaan obat? Karena dengan bentuk sediaan obat ini, kita bisa memodifikasi stabilitas.
yang mana awalnya bahan aktif ini tidak stabil ketika kita konsumsi, nanti otomatis akan terjadi perubahan kadar. Bahkan nanti bisa menyebabkan reaksi toksik apabila produk degradannya itu menghasilkan suatu senyawa yang toksik. Oleh karena itu, sediaan farmasi ini mampu meningkatkan stabilitas dari bahan aktif yang akan kita konsumsi. Itu alasan kedua kenapa bahan aktif itu perlu diformulasikan menjadi suatu sediaan farmasi. Dan yang tidak kalah penting, yakni sediaan farmasi itu mampu meningkatkan efek dengan cara meningkatkan bioavailability. Bioavailability itu adalah kadar obat di dalam sirkulasi sistemik. Artinya ketika kita mengkonsumsi suatu obat itu kita minum, kemudian obat itu akan diserap oleh tubuh dan didistribusikan ke saluran atau sirkulasi sistemik. Sirkulasi sistemik ini ya pembuluh darah, jaringan-jaringan kita, itu kita sebut dengan sirkulasi sistemik. Kemudian obat itu akan berikatan dengan target aksi obat dan menimbulkan efek. Singkat cerita, ketika obat itu tidak kita formulasikan, bisa jadi obat tersebut itu tidak mampu mencapai sirkulasi sistemik dengan sempurna. Artinya dia tidak akan diserap dengan sempurna. Kenapa demikian? Karena sifat fisikokimia dari suatu obat itu bisa kita perbaiki dengan formulasi sediaan farmasi. Selain itu, sediaan farmasi dapat juga kita modifikasi sistem penghantarannya. Biasanya kita konsumsi obat sehari 3 kali. Dengan modifikasi atau formulasi sediaan farmasi, bisa kita atur cukup dalam 1 kali sehari, obat tersebut kita konsumsi dan menimbulkan efek selama 24 jam. Jadi dengan formulasi sediaan farmasi, kita bisa perbaiki berbagai macam karakteristik. Selain itu, dari segi akseptabilitas atau keterimaan pasien, dengan sediaan farmasi kita bisa mengatur target market dari suatu sediaan itu bagaimana. Kalau untuk anak-anak bisa kita rancang dalam bentuk sediaan sirup atau larutan. Kalau untuk orang dewasa bisa kita desain sediaan yang sangat ekonomis dan sangat fleksibel, contohnya sediaan padat tablet. Dan kita bisa sesuaikan bentuk sediaan ini sesuai dengan sasaran atau target dari pengobatan tersebut. Sehingga nanti outcome terapeutiknya itu lebih optimal. Karena sekali lagi suatu sediaan itu bisa menimbulkan efek kalau sediaannya dikonsumsi. Jadi kalau suatu bahan aktif tidak kita formulasikan dalam bentuk sediaan, maka nanti tidak akan efektif dan efisien. Karena mengkonsumsinya saja itu membutuhkan effort yang lebih. Sehingga dengan formulasi sediaan farmasi ini, suatu bahan aktif itu akan lebih mudah dikonsumsi. Selain itu, bahan aktif tersebut akan meningkat stabilitasnya dan meningkat efeknya. Oleh karena itu, dengan beberapa alasan singkat yang sudah saya sampaikan, itu memberikan dorongan bagi suatu bahan aktif wajib diformulasikan ke dalam bentuk sediaan farmasi. Karena dengan bentuk sediaan farmasi, kita bisa menilai suatu bahan aktif itu mampu bekerja sesuai dengan kinerja dari bentuk sediaan tersebut. Kalau hanya bahan aktif, itu nanti kita akan terlalu repot dalam menilai kinerja suatu bentuk sediaan. Karena variabilitasnya akan relatif lebih tinggi. Berbeda dengan bentuk sediaan farmasi yang bisa kita ukur dan tolak ukurnya itu jelas dan konkret. Dalam sediaan farmasi, itu biasanya kita kenal di farmasetika dasar ataupun advance pharmaceutic ini adalah kita meracik suatu sediaan obat. Yang mana ketika kita meracik suatu sediaan obat, prosesnya itu kita sebut dengan compounding. Artinya kita mengubah bentuk sediaan obat atau membuat suatu bentuk sediaan obat di dalam skala kecil. Padahal ketika kita berbicara terkait dengan dinamika pergeseran sediaan farmasi, tentunya sediaan obat itu tidak mungkin dibuat dengan skala yang kecil. Otomatis kita membutuhkan aspek manufaktur. Di mana pada aspek manufaktur ini ada banyak sekali perbedaan yang akan kita diskusikan lebih lanjut ketika kita bandingkan dengan
compounding. Yang pertama jelas, untuk quantity atau jumlahnya, compounding ini relatif lebih terbatas dibandingkan manufaktur. Compounding itu hanya dilakukan dalam skala yang kecil. Misalkan dalam suatu resep yang jumlahnya sangat terbatas. Paling 9, 12, 15, paling banyak 30, 45. Itu adalah compounding. Akan tetapi ketika kita manufaktur suatu sediaan farmasi, jumlah yang diproduksi itu bisa ratusan ribu, bahkan jutaan sediaan. Artinya dengan quantity ini atau jumlah ini otomatis kita harus memberikan kontribusi atau perhatian yang lebih. Sama halnya ketika kita membuat suatu sediaan dalam jumlah yang kecil dengan membuat sediaan dengan jumlah yang besar, otomatis ketika kita scale up, tingkatkan skala dari kecil ke besar, harus ada penyesuaian. Yang mana ketika kita baik itu compounding ataupun manufaktur, keseragaman mutu ini harus kita jamin. Terlebih lagi pada proses manufaktur yang mana kita membuat suatu sediaan itu dalam jumlah yang sangat banyak. Oleh karena itu kontrol kualitas atau jaminan mutunya juga harus jelas. Pada compounding biasanya kita tidak ada jaminan mutu. Walaupun di dalam compounding itu sudah ada pedoman untuk compoundingnya. Itu adalah toleransi variabilitas sediaan itu 5%. Jadi kontrol kualitasnya hanya toleransi variabilitas saja. Tetapi di dalam kontrol quality pada sediaan yang dimanufaktur itu ada berbagai macam aspek. Tergantung dari bentuk sediaannya. Quality control untuk sediaan padat akan berbeda dengan quality control sediaan cair. Begitu juga dengan quality control sediaan semi-solida. Jadi berbeda bentuk sediaan obat akan memiliki quality control yang berbeda. Akan tetapi di dalam compounding itu batasan quality controlnya hanya pada proses penimbangan. Dan variabilitas antar sediaan dengan batasan maksimum 5%. Di dalam manufaktur sediaan farmasi, itu nanti kontrol kualitas utamanya diatur di dalam kompendia. Ada yang namanya monografi sediaan. Di dalam monografi sediaan itu terdapat beberapa pengujian, yakni dari identifikasi, kadar, kemudian beberapa pengujian spesifik, dan beberapa pengujian kinerja itu dilakukan untuk menjamin mutu dari suatu sediaan farmasi. Kalau di compounding itu tidak ada terkait dengan aturan pada monografi ini secara spesifik. Tapi secara umum pada bagian compounding itu sudah diuraikan. Tergantung compoundingnya, compounding steril ataupun compounding non-steril di dalam kompendia sudah ada penjelasannya. Sehingga untuk compounding ini yang perlu kita perhatikan adalah apa? Aspek kontrol kualitas. Agar kita bisa jamin suatu sediaan farmasi itu memenuhi standar mutu dan kinerjanya. Oleh karena itu, beberapa sediaan ketika kita lakukan proses manufaktur itu otomatis jaminan quality controlnya lebih jelas dibandingkan ketika kita compounding. Karena compounding juga keterbatasan dari aspek alat dan teknologinya. Paling compounding itu hanya menggunakan mortir dan stempler. Sedangkan di dalam manufaktur suatu sediaan farmasi, alatnya dedicated, khusus, bahkan ruangan untuk produksinya saja itu didesain dan dirancang sesuai dengan good manufacturing proses. Oleh karena itu ketika kita compounding itu juga harus mengikuti good pharmaceutical compounding. Baik dari compounding ataupun manufaktur, perbedaan teknologi jelas-jelas terlihat di sini. Di dalam compounding itu kita gunakan teknologi sederhana. Kemudian pada manufaktur itu kita gunakan teknologi yang dedicated bahkan sophisticated. Dengan teknologi seperti itu, otomatis sediaan farmasi yang dibuat itu pasti jaminan kualitasnya itu relatif sangat tinggi dibandingkan compounding. Kemudian ketika kita compounding, batch to batch konsistensinya itu relatif variabilitasnya itu tinggi. Artinya misal kita
meracik sebuah pulveres. Hari ini dan besok mungkin bobot yang ada di dalam pulveres tersebut itu variabilitasnya berbeda. Jika kita bandingkan dengan proses manufaktur, ini akan sangat berbeda sekali. Karena di dalam proses manufaktur itu ada pemeriksaan mutu, ada in-process control, dan ada penjamin mutunya. Sehingga reliabilitasnya itu benar-benar sangat ketat dan memang reliable sekali antar satu produk dan produk lainnya. Artinya, konsistensi batch to batch-nya itu relatif sangat tinggi dibandingkan dengan proses compounding. Begitu juga dengan raw materialnya. Untuk raw material dari compounding itu biasanya dari bahan aktif ataupun bahan tambahan lainnya dalam bentuk repackaging, dalam kemasan 1 kilo, 2 kilo, seperti itu. Ada juga pada compounding ini bahannya itu dari modifikasi atau kita mengubah bentuk sediaan farmasi. Sehingga nantinya menjadi bentuk sediaan farmasi lainnya. Dan ini adalah paling umum dilakukan ketika proses compounding. Karena ketika kita membeli bahan raw material atau bahan baku, suatu bahan aktif atau bahan tambahan, ketika compounding itu relatif terbatas sekali. Karena berkaitan dengan apa? Rutinitas penggunaannya. Belum tentu untuk compounding itu rutin. Kalau untuk produksi suatu sediaan farmasi itu sudah terjadwalkan. Sehingga raw materialnya juga berbeda. Raw material untuk compounding digunakan sekali, mungkin kita simpan. Proses penyimpanan ini yang akan berpengaruh terhadap mutu dari bahan aktif ataupun bahan tambahan tersebut ketika tidak sesuai dengan kondisi yang dipersyaratkan. Akan tetapi pada manufaktur, proses pembelian bahan, proses pembuatan, distribusinya sudah diatur sedemikian rupa sehingga mutu dari sediaannya itu sangat terjamin. Tapi di sini kita tidak mendiskreditkan bahwa compounding itu mutunya tidak terjamin, tidak. Kita komparasi saja antara manufaktur dan compounding, bahwa manufaktur itu memang membutuhkan perhatian lebih dan memiliki keuntungan lebih dibandingkan proses compounding. Selanjutnya yakni peralatan. Jelas peralatannya tadi sudah kita sampaikan bahwa untuk compounding itu peralatannya relatif tradisional. Mortir, stempler, timbangan lengan paling banyak berada di apotek, klinik, ataupun rumah sakit. Apabila kita di manufaktur, alatnya itu sudah dedicated. Satu produk mungkin satu alat, bahkan sudah sophisticated. Tidak perlu ada operator di situ, kita kontrol lewat gadget saja, alat itu bekerja. Nanti kalau misalkan prosesnya itu terjadi suatu kesalahan, misal baru memproses atau membuat suatu sediaan tablet harusnya bobotnya 500, simpangan yang diperbolehkan itu 2%, tiba-tiba ketika proses bobotnya itu 515, geser 3%, maka alatnya akan berhenti sendiri. Itu kalau proses manufaktur. Sehingga dengan perbedaan equipment atau peralatan ini, memang itu akan memberikan jaminan reliabilitas yang berbeda. Selain itu, untuk compounding itu tidak ada aspek pemeriksaan terkait dengan stabilitas. Karena pada compounding itu hasil compoundingnya dikonsumsi dalam jangka waktu yang relatif singkat, 3-5-7 hari. Kalau untuk manufaktur, setelah proses manufaktur, sediaan tersebut itu akan disimpan, didistribusikan, kemudian nanti baru akan dikonsumsi oleh pasien dalam jangka waktu shelf life-nya. Otomatis itu perlu dipertimbangkan aspek stabilitas. Jadi ketika kita berdiskusi terkait inkompatibilitas, di dalam manufaktur income-nya itu lebih ketat lagi. Jadi memang aspek inkompatibilitas ini sangat berpengaruh sekali terhadap parameter stability. Kemudian terkait dengan aspek legal dan aspek etisnya, terkait dengan peraturan dan regulasi, sebenarnya compounding ini relatif sangat terbatas sekali.
Di dalam kompendia pun compounding tidak diatur secara spesifik dan diatur hanya secara umum. Berbeda dengan aspek manufaktur, itu aturannya lebih ketat dan memang aturannya itu lebih kompleks. Sehingga secara aturan ketika kita mengubah bentuk sediaan farmasi, otomatis stabilitasnya juga akan berubah. Kembali lagi, tidak semua bahan aktif bisa kita pukul rata dengan suatu BUD. Karena kita harus melihat spesifisitas dari bahan aktif tersebut. Jadi bahan aktif itu sangat spesifik sekali. Misal bahan aktif A digerus stabil selama 6 bulan. Bahan aktif B tidak mungkin ketika setelah digerus dia stabil selama 6 bulan. Bahkan ada bahan aktif tertentu yang memang di dalam formulasinya itu ada proses namanya kuting, penyalutan. Kemudian ada proses perlindungan terhadap asam lambung. Kalau sediaannya itu kita hancurkan, kita gerus, maka bisa jadi nanti bahan aktifnya ini tidak mampu menimbulkan efek. Hal-hal yang demikian ini berbenturan dengan aspek legal sebenarnya. Karena kadang kita tidak paham terkait dengan bentuk sediaannya apa, stabilitas dari bahan aktifnya itu apa, kalau kita tidak aware dan kita tidak memahami aspek farmasetik atau aspek sediaan farmasi di dalam sediaan obat. Dan yang terakhir, untuk compounding sendiri, proses distribusinya itu ditujukan langsung ke pasien. Jadi, obat yang sudah jadi dan di compounding itu langsung diberikan kepada pasien. Berbeda dengan manufaktur. Manufaktur, bahan aktifnya itu diproses, dibuat jadi suatu sediaan, dikemas dalam kemasan primer dan sekunder, menjadi sediaan jadi, kemudian disimpan di gudang, baru didistribusikan ke pedagang besar farmasi. Dari pedagang besar farmasi kemudian masuk apotek, klinik, rumah sakit, baru masuk ke pasien. Artinya dari aspek distribusi ini berbeda sekali. Yang nantinya aspek stabilitas itu sangat berkaitan erat. Jadi berbagai macam perbandingan yang disampaikan di sini itu adalah suatu aspek yang terintegrasi. Sehingga pergeseran suatu sediaan farmasi dari compounding to manufaktur itu memang membutuhkan perhatian khusus. Dan kita harus pahami ketika nanti kita akan belajar terkait dengan formulasi sediaan obat, aspek farmasetis ini harus benar-benar dipegang kuat terlebih dahulu. Karena aspek farmasetis ini merupakan pondasi dasar ketika kita akan membangun bangunan yang lebih tinggi, yakni aspek formulasi. Jangan sampai pondasinya belum kuat, kita dirikan bangunan di atas pondasi tersebut, maka bangunannya akan ambyar. Oleh karena itu, aspek farmasetis baik dari basic farmasetik ataupun advanced farmasetik harus kita kuatkan terlebih dahulu sebelum kita nantinya belajar terkait dengan formulasi. Karena formulasi sediaan obat itu inherent sekali dengan proses manufaktur. Berbeda dengan proses compounding. Dalam proses manufaktur sediaan farmasi ini umumnya di dalam sediaan farmasi itu ada 3 bentuk sediaan dasar. Ada sediaan solid, liquid, dan semi-solid. Sediaan solida itu memiliki proporsi atau kontribusi yang paling besar di dalam sediaan farmasi. Kemudian diikuti dengan sediaan liquid dan sediaan semi-solida. Dari aspek sterilitas, itu ada sediaan yang kita sebut dengan sediaan non-steril. Artinya, ada beberapa mikroba tertentu yang memang dilarang di dalam sediaan tersebut. Tetapi sediaan tersebut tidak mutlak bebas mikroba. Jadi ada batasan jumlah tertentu dan ada batasan bakteri atau mikroba tertentu yang dilarang. Itu termasuk dengan sediaan non-steril. Sedangkan sediaan steril ini adalah suatu sediaan yang memang dia bebas dari mikroba. Oleh karena itu perlu kita ketahui aspek manufakturnya itu juga akan berbeda. Baik dari sediaan solid, semi-solid ataupun liquid itu akan berbeda.
Kenapa sediaan solid paling diminati? Karena sediaan ini memang paling stabil. Diikuti dengan sediaan liquid dan sediaan semi-solida. Artinya ketika kita memahami berbagai macam bentuk sediaan yang sudah kita kenal, seperti sediaan solid, ada tablet, kapsul, granul, serbuk. Kemudian di sediaan liquid itu ada suspensi, emulsi, larutan, eliksir, dan berbagai macam sediaan liquida lainnya. Dan di sediaan semi-solida ada salep, krim, pasta, gel. Dari berbagai macam bentuk sediaan tersebut, itu nanti akan kita rancang dan kita desain dalam aspek manufakturnya sesuai dengan target dan tujuan terapeutiknya. Intinya di sini bahwa suatu sediaan farmasi itu perlu kita pahami kategorinya terlebih dahulu. Apakah dia bentuk sediaan solid steril atau solid non-steril. Untuk solida steril itu seperti serbuk rekonstitusi. Kemudian kalau solid non-steril itu contohnya tablet. Kalau semi-solid steril itu contohnya salep mata. Kalau semi-solid non-steril itu contohnya krim. Untuk liquid, banyak sekali contoh sediaan steril. Contoh injeksi, infus, itu adalah sediaan liquida. Untuk yang non-steril, contohnya sirup, suspensi, dan beberapa sediaan liquida lainnya. Artinya, perlu kita lihat di sini bahwa di dalam aspek manufaktur, kontribusi atau proporsi sediaan tersebut itu akan berpengaruh terhadap prioritas proses manufaktur. Jadi pada sediaan ini, kita perlu memahami dulu dalam aspek manufakturnya, sediaan mana yang memiliki potensi paling besar dalam proses pabrikasinya. Kenapa dia paling besar? Ya karena tuntutan dari pasar saja, sediaan solida itu paling besar. Diikuti oleh liquid dan semi-solida. Dalam proses manufaktur suatu sediaan farmasi, tentunya tujuan utama dari manufaktur tersebut adalah kita peroleh suatu sediaan yang bermutu. Yang kita sebut sediaan yang bermutu itu yang bagaimana? Jadi sediaan yang bermutu itu awalnya itu digambarkan dengan 3 parameter. Safety, efikasi, quality. Keamanan, khasiat, dan kualitas. Kualitas ini digambarkan oleh aseptabilitas. Jadi ada 3 parameter. Aman, efektif, dapat diterima atau acceptable. Kemudian dari 3 parameter ini dengan berkembangnya zaman itu sudah bergeser paradigmanya. Bukan lagi safety, efikasi, quality, tapi bergeser ke safety, quality, identity, purity, and potensi. Jadi dari 3 menjadi 5 aspek. Kita bahas pertama dulu terkait dengan safety. Jadi suatu sediaan obat yang bermutu itu harus memiliki karakteristik aman. Artinya ketika dikonsumsi itu tidak menimbulkan suatu efek toksik. Itu yang kita sebut dengan aman. Baik dari paradigma lama ataupun paradigma baru itu mengadaptasi parameter mutu obat, yakni safety ini. Karena safety ini adalah karakteristik utama dulu. Kenapa dia di awal? Jadi obat itu sebelum menimbulkan efek, obat ini harus aman. Jangan sampai tidak menimbulkan efek dan tidak aman. Kalau sudah aman tapi tidak menimbulkan efek, ya tidak masalah. Akan tetapi, kalau tidak aman dan tidak menimbulkan efek, lah itu yang perlu diwaspadai. Jadi aspek keamanan ini paling penting terlebih dahulu. Kita utamakan di dalam mutu suatu sediaan obat. Kemudian kita akan bahas terlebih dahulu terkait dengan efikasi. Ini kita bahas paradigma lama terlebih dahulu. Yang dimaksud efikasi itu adalah suatu obat mampu menimbulkan efek. Kenapa suatu obat itu mampu menimbulkan efek? Karena obat ini berikatan dengan target aksi obat. Ketika suatu obat berikatan dengan target aksi obat, maka muncul interaksi yang kita sebut dengan afinitas. Ketika ada afinitas, akan muncul efikasi. Jadi efikasi ini yang menjadi tolok ukur suatu obat itu mampu tidak dalam menimbulkan
efek. Kemudian untuk paradigma yang ketiga yakni quality digambarkan oleh aseptabilitas. Jadi aseptabilitas ini adalah parameter ketika suatu obat yang bermutu itu dapat diterima oleh pasien. Pertanyaannya, kenapa stabilitas tidak masuk di sini? Nanti kita diskusikan ketika interaksi virtual. Kenapa stabilitas tidak masuk dalam parameter safety, efficacy, and quality. Kemudian, dari paradigma lama tersebut bergeser ke paradigma baru, yakni safety, quality, identity, purity, potensi. Untuk safety dan quality relatif sama dengan paradigma lama. Safety menggambarkan keamanan, quality menggambarkan aseptabilitas. Sekarang perbedaannya adalah identity. Identitas ini merupakan gambaran konkret dari suatu sediaan tersebut. Artinya sediaan yang bermutu itu identitasnya itu sama. Jadi bahan aktifnya masih, kemudian bentuknya tetap, tidak ada perubahan. Itu yang kita sebut dengan identity. Kemudian ada juga parameter purity, kemurnian. Yang mana parameter purity ini menjadi momok bagi industri farmasi. Kenapa? Karena dulunya industri farmasi itu tidak dipersyaratkan purity. Nanti ke depannya ketika purity ini sudah diimplementasikan parameter mutu ini, maka beberapa sediaan obat itu harus dicek pengotor dan impurities. Jadi di dalam suatu bahan aktif itu memungkinkan sekali terdapat suatu pengotor yang kita sebut dengan impurities atau related substances. Bisa berasal dari kontaminan ataupun bisa berasal dari hasil sintesis ketika memproduksi bahan baku obat tersebut. Oleh karena itu, parameter purity ini nanti perlu dilakukan pengujian utamanya terhadap beberapa impurities, bahan pengotor, ataupun related substances. Yang mana related substances ini bisa disebabkan selain dari sintesis, yakni hasil degradasi dari suatu produk. Yang nantinya ketika produk degradan tersebut atau hasil sintesis yang tidak sempurna itu toksik, maka related substances ini menjadi mandatory. Oleh karena itu, parameter purity ini nanti akan membutuhkan instrumen, teknologi, dan biaya yang sangat tinggi. Karena kadarnya ini, namanya impurities itu biasanya kadarnya dalam jumlah yang kecil. Semakin kecil kadar di dalam suatu obat, identifikasinya akan relatif lebih kompleks. Bisa memakai instrumen dan peralatan yang memang biayanya itu relatif lebih mahal. Sehingga ketika kita membeli suatu obat yang bermutu, obat tersebut itu pasti harganya mahal. Kalau orang Jawa bilang ono rego ono rupo. Karena biaya yang mahal ini kita keluarkan untuk menjamin mutu dari suatu sediaan obat. Itu terkait dengan parameter purity. Kemudian yang terakhir yakni potensi. Jadi obat itu setelah memenuhi parameter safety, quality, identity, purity, dia ada parameter akhir yakni potensi. Potensi ini sama dengan efikasi ketika kita gambarkan di dalam parameter mutu obat yang lama. Jadi berbasis pada parameter mutu ini kita sudah mendapat gambaran bahwa sediaan yang bermutu itu memenuhi 5 aspek. Safety, quality, identity, purity, and potensi. Oleh karena itu, semakin lama regulasi dalam menjaga mutu suatu obat itu semakin ketat dan semakin ketat. Tujuannya apa? Tujuannya untuk peningkatan berkelanjutan. Agar mutu dari suatu obat itu semakin lama semakin meningkat. Contoh konkret, dulu sebelum ada farmakope, orang itu mengonsumsi obat ya asal-asalan saja. Belum ada standarisasi terkait dengan suatu sediaan obat. Kemudian ada farmakope 1, farmakope 2, farmakope 3. Di dalam farmakope 3 saya contohkan salah satunya yakni sediaan tablet itu diwajibkan untuk menguji waktu hancur.
banyak sekali sediaan-sediaan yang beredar itu tidak memenuhi parameter waktu hancur. Itu tahun 1979. Kemudian tahun 1995 muncul farmakope 4, itu mewajibkan agar obat sediaan tablet yang beredar di pasaran itu mampu memenuhi uji disolusi. Dan ini banyak industri yang tutup karena tidak mampu memenuhi uji disolusi. Beberapa tahun terakhir ini, utamanya 2019, itu obat yang beredar di pasaran dan dia masuk daftar BAPE itu harus memenuhi parameter uji ekuivalensi sediaan farmasi, baik in vivo ataupun in vitro. Tambah lagi, ini adalah mau implementasi parameter purity di dalam bentuk sediaan farmasi. Oleh karena itu, dari tahun ke tahun mutu itu semakin meningkat. Jadi pergeseran paradigma ini memang tujuannya adalah meningkatkan mutu secara berkelanjutan. Sehingga obat yang dikonsumsi itu semakin bermutu, dan nantinya kalau mutunya itu tinggi, maka outcome terapeutik itu juga akan relatif dapat atau mudah dicapai. Ini adalah gambaran sederhana dari dinamika pergeseran sediaan farmasi, yang dulunya suatu sediaan farmasi itu awalnya pada nenek moyang kita dahulu, yaitu sediaan farmasi itu berasal dari bahan alam, ngambil dari alam, kemudian digerus-gerusi dan langsung dikonsumsi. Tanpa bentuk sediaan, tanpa standarisasi mutu, dan tanpa adanya kontrol kualitas yang reliable dari satu sediaan ke sediaan lainnya. Bahkan standarisasi efek terapeutik pun tidak ada. Mungkin yang satu diberikan obat ini nanti bisa sembuh, yang satu bablas juga ada. Dengan berkembangnya zaman, otomatis sediaan farmasi itu akan selalu berubah dan berubah. Jadi yang dulunya itu sediaan dari bahan alam, kemudian digerusin, kemudian tidak reliable terkait dengan efek dan sediaannya, sekarang sudah berkembang aspek manufaktur sediaan farmasi. Jadi mutu suatu obat itu dapat diseragamkan. Tentunya otomatis dalam peningkatan obat secara berkelanjutan ini, obat-obat tersebut itu perlu dikembangkan, baik dari bahan aktifnya ataupun produknya. Agar apa? Agar mutu dari obat tersebut itu semakin lama semakin meningkat. Jadi esensi dari dinamika pergeseran sediaan farmasi ini kita pahami bahwa mungkin kita sekarang mengenal bentuk sediaan tablet, kapsul, sirup, dan macam-macamnya. Tahun-tahun mendatang, 50 tahun mendatang, mungkin kalau kita lihat suatu sediaan obat, kita yang sakit ini langsung bisa sembuh. Bisa jadi hal demikian. Atau nanti smart delivery itu bisa jadi terjadi. Artinya, kita harus menguatkan pondasi kita dengan memahami dinamika dari sediaan obat ini lambat laun itu bergeser dari sediaan yang memang dulu sangat primitif dan konvensional, obsolete, sekarang menjadi sediaan yang sangat advance dan futuristik. Itu perlu kita pahami terlebih dahulu ketika kita akan mempelajari terkait dengan dinamika formulasi suatu sediaan obat. Tentunya dengan perubahan ini, suatu obat itu pasti melalui langkah research and development. Jadi obat itu pasti selalu akan dikembangkan. Suatu obat di dalam suatu sediaan farmasi tadi, ketika ada dinamika perubahan suatu sediaan farmasi, pasti itu akan selalu ada pengembangan dari suatu obat akan menuju ke kualitas yang lebih baik lagi. Itu biasanya kita sebut dengan peningkatan mutu secara berkelanjutan. Sekarang muncul suatu pertanyaan, kenapa suatu formulasi sediaan obat itu perlu dikembangkan dan terus dikembangkan? Yang pertama jelas karena tuntutan dari regulasi dan peningkatan standar mutu. Maka suatu obat yang awalnya itu mutunya tidak terjamin, tidak ada jaminan, dan reliabilitas dari efeknya itu tidak konsisten, maka obat-obat ini
perlu distandarisasi. Sehingga perlu dikembangkan lebih lanjut agar obat-obat yang awalnya ini tidak terstandarkan itu menjadi obat yang lebih terstandar. Jadi dengan regulasi contoh sederhana ini nanti otomatis lambat laun semakin lama regulasi itu semakin ketat dan obat itu semakin lama akan semakin ketat juga karena mengikuti dengan perkembangan regulasi. Kemudian, kenapa suatu obat itu terus dikembangkan dan ada peningkatan mutu secara berkelanjutan? Karena ilmu dan teknologi itu berkembang. Prinsip sederhananya, semakin berkembangnya ilmu dan teknologi, maka suatu terapeutik itu pasti akan dibuat seefisien mungkin, senyaman mungkin, dan bisa menekan dari aspek biaya. Biaya ini bukan berarti biaya yang dikeluarkan untuk membeli obat ya, tetapi biaya dalam artian produktivitas ketika orang itu sakit. Jadi mungkin dengan bertambahnya mutu tidak mungkin obat itu semakin murah, malah tambah semakin mahal. Akan tetapi dengan terapeutik yang sesuai dengan bentuk sediaan yang pas, maka outcome-nya lebih mudah tercapai sehingga waktu produktifnya itu akan lebih meningkat. Alasan selanjutnya, suatu sediaan obat itu selalu dikembangkan dan ada peningkatan berkelanjutan karena obat itu antara satu industri dengan industri yang lain itu saling bersaing. Artinya ketika suatu industri tidak mengembangkan suatu obat, maka dia akan obsolete, akan ketinggalan dengan industri yang lain. Tentunya nanti target marketnya atau market share-nya itu akan diambil oleh industri yang memang dia fokus di dalam pengembangan obat. Sehingga dengan adanya tuntutan dari perubahan zaman dan persaingan antar industri farmasi, maka mutu dari suatu obat tersebut itu akan dikembangkan. Sehingga nantinya dengan persaingan yang sehat tersebut akan ada inovasi dan akan ada kreasi yang baru dari suatu bentuk sediaan obat. Tentunya otomatis semakin lama obat-obat itu relatif akan semakin memudahkan kita untuk mencapai outcome terapeutik. Itu alasan singkat, jadi ada 3 alasan dasar. Sebenarnya masih ada beberapa alasan yang lainnya ketika suatu obat itu perlu dikembangkan. Tetapi 3 alasan dasar ini sudah cukup dan menjawab kenapa suatu sediaan itu perlu adanya proses peningkatan yang berkelanjutan. Ini adalah contoh beberapa sediaan konvensional yang sudah kita pelajari ya. Di dalam farmasetika dasar ataupun farmasetika lanjut ini ada sediaan tablet, kapsul, sirup, suspensi, emulsi, supositoria, dan injeksi. Dari berbagai macam bentuk sediaan ini, saya sedikit cerita bahwa dulunya di apotek itu membuat sediaan seperti supo, meracik tablet, membuat kapsul, membuat suatu sediaan sirup, itu dilakukan dari hulu sampai hilir, artinya tidak mengubah bentuk sediaan obat. Lambat laun dengan berkembangnya teknologi, kemudian berkembangnya perubahan dari pangsa pasar, ternyata sekarang membuat suatu sediaan dari bahan awal atau raw material serbuk aslinya itu sudah terjadi pergeseran. Zaman sekarang pola compounding itu berubah menjadi mengubah bentuk sediaan farmasi. Apa yang ada di apotek, apa yang ada di klinik, itu akan diubah menjadi bentuk sediaan. Sedikit cerita tadi menunjukkan bahwa perbedaan zaman itu sudah mempengaruhi pergeseran suatu dinamika sediaan farmasi. Bisa kita lihat di sini bahwa beberapa contoh sediaan konvensional dari tablet sampai injeksi ini, bahkan ada beberapa sediaan lainnya, nantinya akan digantikan oleh bentuk-bentuk sediaan baru yang lebih advance. Tentunya penggantian ini tidak bersifat mutlak, artinya masih juga bentuk sediaan ini tetap akan dibuat. Akan tetapi nanti akan muncul bentuk-bentuk sediaan baru, yang mana bentuk sediaan baru ini nanti akan memberikan efektivitas terapi yang lebih optimum dibanding bentuk sediaan konvensional.
Jadi dengan kita pahami ada dinamika pergeseran sediaan farmasi ini nanti, kita akan selalu meningkatkan kapasitas kompetensi kita di dalam mempelajari perancangan suatu sediaan farmasi. Ini adalah beberapa contoh terkait dengan beberapa sediaan yang memang sudah muncul atau sudah ada di pasaran sekarang, dan ini merupakan modified formulation. Artinya formulasinya ini bukan immediate release. Jadi bukan sediaan konvensional, akan tetapi di sini adalah formulasi yang sudah dimodifikasi. Contoh pertama ini adalah targeted tablet formulation. Biasanya orang mengkonsumsi tablet itu ditelan dengan air minum, kemudian masuk ke dalam lambung, kemudian pecah, dan seterusnya. Akan tetapi sediaan tablet ini bisa kita modifikasi menjadi suatu sediaan yang mampu meningkatkan aseptabilitas ketika digunakan oleh pasien. Contohnya salah satunya, yakni kita urut tablet dari atas ya, misalkan tablet itu kita taruh di lidah, baru kita tempelkan di lidah, tablet itu langsung bisa hancur menjadi suatu bubur yang sangat lembut sekali. Nanti kemudian langsung bisa ditelan. Ini sangat cocok sekali untuk anak-anak. Ataupun memang orang dewasa yang tidak bisa menelan tablet secara utuh. Itu kita sebut dengan fast disintegrating tablet atau orally disintegrating tablet. Itu contoh sederhana ketika kita konsumsi suatu sediaan tablet yang berbentuk FDT ini. Kemudian ketika bahan aktif kita itu stabil pada kondisi asam dan tidak stabil pada kondisi basa, maka suatu sediaan kita atau bahan aktif kita itu bisa kita rancang dalam bentuk sediaan gastroretentif. Sehingga karena stabilitasnya dan penyerapannya pada daerah lambung, agar obat tersebut tidak mencapai di usus, maka harus kita desain dan kita rancang sediaannya ini akan ngapung atau nempel di dalam lambung saja. Jadi obatnya akan melepaskan obat di lambung tersebut. Itu kita sebut dengan gastroretentive formulation. Kemudian misalkan obat kita itu rusak oleh asam lambung dan harus lepasnya di usus. Kalau kita konsumsi obat secara konvensional, obat masuk melalui mulut, masuk ke lambung, ya nanti pecah, akan kena asam lambung, obatnya rusak. Oleh karena itu, modifikasi ini bisa kita lakukan dengan teknik coating atau penyalutan. Nantinya ketika disalut dengan beberapa polimer, contohnya poliasam akrilat, nanti lapisan penyalutnya tersebut tidak akan rusak ketika kena asam lambung. Sehingga nanti ketika masuk ke usus, baru nanti lapisannya akan pecah dan obatnya akan keluar. Itu contoh untuk targeted tablet formulation. Contoh lainnya untuk targeted tablet formulation itu misalkan beberapa penyakit itu membutuhkan terapeutik yang memang obatnya harus sampai di kolon. Maka obat tersebut tidak mungkin lepas di lambung ataupun lepas di usus. Obat tersebut harus mampu mencapai kolon agar obatnya mampu memberikan target aksi yang tepat sesuai dengan target terapeutiknya. Bagaimana caranya? Cukup kita salut dengan beberapa polimer, yang mana polimer ini nanti bisa menghantarkan suatu sediaan ini sampai di kolon. Itu contoh sediaan modifikasi dari sediaan tablet. Sekarang coba kita beralih untuk sediaan lainnya, misalkan transdermal. Transdermal ini adalah suatu bentuk sediaan yang mana bentuk sediaan ini seperti plester ataupun berbasis sediaan pads, yang mana sediaannya ini kalau kita ilustrasikan itu sama seperti Koyo ataupun Hansaplast, yang mana bahan aktif di dalam transdermal ini nanti mampu masuk ke sirkulasi sistemik dengan cara hanya ditempel di permukaan kulit saja.
Artinya ketika kita menempelkan sediaan transdermal di tubuh kita, maka nanti bahan aktifnya itu akan masuk ke dalam tubuh kita. Oleh karena itu, ini menjadi suatu inovasi. Jadi untuk menghantarkan obat menuju sirkulasi sistemik itu tidak harus secara oral. Bisa juga secara topikal melalui jalur transdermal ini. Tetapi ini ada persyaratannya, hanya untuk obat-obat yang poten dan memang obat-obat tersebut itu mampu menembus membran sehingga mencapai sirkulasi sistemik. Biasanya obat-obat ini bisa kita gunakan untuk beberapa terapeutik ya. Contohnya transdermal nikotin. Transdermal nikotin ini biasanya ditujukan untuk ahli-ahli hisap yang mau tobat. Itu bisa kita berikan transdermal nikotin sehingga dia akan merasakan sensasi atau merasakan merokok secara terus-menerus. Bahkan sediaan transdermal ini bisa digunakan dalam jangka waktu 3, 5, atau 7 hari. Tergantung dari desain dan rancangan sediaan tersebut. Memang digunakan untuk 3, 5, 7 hari atau sehari ganti. Kemudian selanjutnya ada sediaan atau sistem penghantaran berbasis microneedle. Jadi microneedle ini adalah jarum-jarum mikro yang dibuat dari polimer. Nantinya bahan aktif itu akan masuk di dalam microneedle tersebut. Kemudian ketika microneedle ini digunakan, nantinya jarumnya ini akan masuk ke dalam kulit kita. Karena menggunakan suatu bahan polimer yang mana polimernya itu biodegradable, maka ketika microneedle ini terlepas dari sediaan dan jarumnya ini patah masuk ke dalam tubuh kita, nanti bisa didekomposisi oleh tubuh kita dan obatnya akan keluar. Itu adalah contoh sediaan microneedle. Kemudian ada juga beberapa sediaan banyak sekali dikembangkan, ini berbasis nanoteknologi. Baik dari nanoemulsi, nanopartikel, ataupun nano-nano yang lainnya, intinya perubahan ukuran bahan aktif dari macro size, micro size ke nano size ini memberikan lompatan yang besar sekali terhadap efektivitas suatu pengobatan atau suatu terapi. Yang umumnya atau awalnya suatu obat itu bioavailabilitasnya rendah, dengan pendekatan nanoteknologi ini mampu meningkatkan bioavailability dari suatu obat. Bahkan tingkat keamanannya pun juga bisa ditingkatkan. Seperti beberapa obat kanker itu bisa ditingkatkan keamanannya dengan cara dirancang bahwa obat itu bisa tertarget di daerah tertentu. Artinya, obat-obat ini bisa digabungkan dengan suatu ligand, yang mana obat ini bisa kita gabungkan dengan suatu antibodi ataupun suatu penanda khusus yang nantinya ketika obat ini kita berikan ke dalam tubuh pasien, yang mana nanti bisa diidentifikasi bahwa pasien tersebut itu ada kanker di bagian tertentu, maka obatnya bisa diarahkan atau diaktifasi di daerah yang terkena kanker, sehingga efeknya akan dilokalisasi, toksisitas akan turun, dan efikasi akan naik. Itu contoh untuk nanoteknologi. Contoh lainnya banyak sekali sediaan-sediaan yang berbasis minyak masuk dalam suatu kapsul lunak, kemudian itu nanti isinya adalah obat-obat memiliki kelarutan yang sangat rendah, sehingga bisa ditingkatkan kelarutannya dengan teknik nanoteknologi ini untuk meningkatkan bioavailabilitas dari suatu obat. Selanjutnya adalah multi microparticulate delivery. Itu biasanya digunakan untuk beberapa sediaan berbasis nasal delivery. Jadi dibuat mikropartikel yang mana nanti mikropartikel itu bisa membawa suatu obat di dalam sistemnya, sehingga akan lebih efisien dihantarkan secara optimal, utamanya untuk nasal delivery atau menghantarkan obat di daerah saluran pernafasan. Jadi intinya ketika kita mempelajari dinamika perubahan obat,
ada perubahan obat dari bentuk sediaan konvensional menjadi beberapa bentuk sediaan yang advance, itu perlu kita pahami, yakni dasar-dasar terkait dengan bentuk sediaan konvensional tadi. Jadi ketika kita akan merancang atau mendesain suatu sediaan yang lebih advance, tentunya kita harus memahami dasarnya dulu, karena itu adalah kunci atau pondasi ketika kita akan menghadapi pergeseran atau dinamika perubahan sediaan farmasi. Tentunya itu tidak bisa kita hindari karena peningkatan teknologi, peningkatan regulasi, serta tuntutan pengembangan obat secara berkelanjutan itu pasti menuntut adanya pergeseran atau perubahan suatu sediaan farmasi. Tentunya kita harus mengikuti dan mengimbangi adanya pergeseran tersebut. Sehingga sediaan yang kita rancang itu mutunya masih up to date dan tidak obsolete. Demikian diskusi kita pada topik dinamika pergeseran suatu sediaan farmasi. Semoga kita dalam kondisi sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.